Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM dan Yayasan Masjid Az-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita di pagi hari ini di tempat yang mulia. Afdhalul biqa' fil ardi alal itlaq masajiduha. Tempat yang paling utama di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Allah hidupkan kita setelah mematikan kita. Lalu Allah tuntun kita, Allah bimbing kita untuk beribadah sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah yang Maha Agung senantiasa mencurahkan keimanan, mahabbah kita kepadanya sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang datang ini, yang ikut ngaji ini bukan semata-mata karena rumahnya dekat. Karena yang dekat kadang-kadang juga enggak datang, kadang-kadang enggak ngikut. Bukan karena sehat, karena banyak yang sehat kadang-kadang juga enggak turut serta. Lalu Allah berfirman, "Walakinnallaha habba ilaikumul iman wa jazzanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah hunjamkan keimanan dalam qalbumu. Habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan kecintaan qalbumu sama keimanan. Cinta tahajud, cinta ke majelis ilmu, cinta salat, cinta ngaji, cinta sedekah, cinta silaturahmi. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah enggak senang kalau kamu berbuat fusuk, fasik. Allah enggak senang kamu kufur. Allah enggak senang kamu bermaksiat, sehingga kamu pun benci sama kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan, yang terbimbing. Semoga Allah bimbing kita semuanya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasanya membahas buku dakwah wasatiyah bagi generasi milenial perspektif Al-Qur'an. Nah, nanti sebenarnya kajian berikutnya itu bab bagaimana Rasulullah SAW merubah keadaan sosial masyarakatnya, bagaimana politik wasatiyah. Tapi ini momen, karena pas momen Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan, kita sedikit dulu membahas tentang bagaimana peristiwa dan rahasia dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini penting. Kenapa penting? Karena buktinya diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm. Surat Al-Isra peristiwa Isra-nya, dalam surah An-Najm peristiwa Mi'raj-nya. Sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran berarti dia penting, sangat penting bahkan. Kenapa? Ini satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada hamba Allah yang terpilih, satu-satunya. Nabi ada banyak,
124.000 nabi. Rasul ada banyak, 313 rasul. Ulul azmi ada 5, tapi yang mendapatkan hadiah istimewa Isra dan Mi'raj hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci Allah, subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ai tabarra'a anis sadiq min syari abdihi Muhammad. Allah enggak butuh pertolongan yang lainnya ketika memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan maknanya bukan sepanjang malam, tapi fi juz'in qalilin minal lail, sedikit di waktu malam. Sedikit, dikatakan sedikit, digambarkan dalam riwayat itu Nabi keluar rumah atau dibawa malaikat keluar, di bantalnya itu, bekasnya itu, Nabi balik lagi masih hangat. Ini kalau kita tidur sebentar gitu kan ada kehangatan itu. Nah, balik lagi itu sisa kehangatan masih ada, menunjukkan juz'in qalilin, kata Imam Nawawi dalam tafsir Marhul Labid, ini juz'in qalilin minal lail. Dalam kitab Safadut Tafsir, dalam karangan As-Sabuni, ketika beliau menjelaskan ayat ini litaklil, ini menunjukkan waktu yang sedikit dari waktu malam. Kenapa Nabi Muhammad diisra dan Mi'rajkan? Di tahun ke-11 Hijrah, 11 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri yang dicintainya, yang mencurahkan seluruh hidupnya setelah menikah dengan Rasulullah, berdakwah bersama Nabi, hartanya habis digunakan di jalan dakwah. Abu Thalib yang mati-matian membela, dakwahnya pun dipanggil menghadapnya. Secara zahir tidak lagi tempat bersandar. Beliau ingin lari ke Taif. Untuk apa? Berdakwah. 100 kilo perjalanan, setiap ketemu orang bersaksilah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sampai di Taif, dalam bayangannya negeri yang adem, penduduknya ramah-ramah, baik-baik, tapi rupanya mereka sudah dihasut duluan. Sebelum Nabi sampai, nanti akan ada seorang Nabi, seorang orang gila yang ngaku Nabi begini. Bagi penduduk Taif langsung itu datang Nabi Muhammad, langsung dilemparin batu, kotoran. Nabi pun lari teruyung-uyung 7 kilo, kepala berdarah, kaki terluka. Bahkan diriwayatkan yang namanya darah di kepala itu netes sampai di kaki, bertemu dalam sendalnya, di atas sendalnya. Sedih, bertambah sedih. Sudah istrinya wafat, pamannya meninggal, dilemparin batu dan kotoran oleh suku Taif. Penduduk kafir Mekah terus menghinanya, bahkan hendak mengusirnya. Sedih, bertambah sedih. Sudah diembargo oleh orang-orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Yang nyakit itu tetangga, bukan orang yang jauh. Bahkan sebagian dari pamannya sendiri. Sedih, bertambah sedih. Allah Maha tahu hambanya. Maka ujung ayat ini bahwa innahu was-sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat bagaimana kondisi batin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu pun Rasulullah dihibur. Maka perjalanan Isra Mi'raj itu bagian litasliyatir Rasulillah, untuk menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diajak tamasya, jalan, keluar, nggak tanggung-tanggung, bukan hanya keluar rumah, keluar minal masjid ilal masjid, sampai naik ke Sidratul Muntaha, keluar dari wilayah
alam manusia, ke alam selain setelah keluar dari alam nasut, ke alam malakut, bahkan ke alam al-mulki, di alam yang tertinggi. Nggak cukup tamasya di muka bumi ini, mi'raj ke langit. Bapak kalau sedih, pernah sedih nggak? Ayo, pernah sedih? Penat di rumah, keluar, jangan di rumah melulu. Ayo goes kayak jalan, lari kemana, lihat tanah lapang, kata Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Quran ngasih syarat, datang ke masjid, mi'raj. Kenapa? Dengan mi'raj, kalau sudah melangit hati ini, kolbu ini kalau sudah melangit, bumi ini jadi langit seperti debu, sudah nggak berharga lagi. Kenapa orang rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, harta dan lain sebagainya? Karena melihat bumi dianggapnya sangat berharga, padahal dia cuma sepucuk debu dilihat dari langit. Planet bumi ini cuma kecil. Nah, kalau bumi ini kecil, kafir Quraisy Mekah, sangat kecil. Az-Zahra, kecil banget. Nggak tampak dilihat dari langit, buminya cuma kelihatan debu. Maka Nabi dimi'rajkan, yang nyakitin kamu, yang lemparin batu kamu dengan batu dan kotoran, itu kecil sekali. Dimi'rajkan. Sebenarnya Nabi mendapat tawaran malaikat Jibril, malakul Jibal, untuk balas dendam. Ya Rasulullah, lau syi'ta la rafa'tul ahsabain. Kalau engkau mau ku angkat dua bukit yang besar itu, kutimpakan mereka yang menyakitimu, menzalimimu, biarlah mereka binasa. Kalau engkau mau ya Rasul, diangkat dua bukit itu, malakul jibal, penunggu gunung, sama malaikat Jibril memberikan tawaran. Tapi Nabi menolak. Ya malakul jibal, lah, jangan lakukan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucu mereka nanti yang menyembah Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka. Bayangin, orang yang lemparin Nabi dengan batu dan kotoran, mencaci Nabi, mengatakan orang gila dan lain sebagainya, masih didoain Nabi, ya Allah berikan hidayah, ya Allah karuniakan rahmat, ya Allah ampuni mereka. Apalagi kita yang sholat subuh berjamaah begini, yang ikut memakmurkan masjid begini, Nabi tentu akan sangat senang. Dan ini terbukti nanti di kisah-kisah berikutnya ketika Mi'raj nanti. Ini kita baru Isra-nya dulu. Maka Nabi dihibur malam itu, kum ya Muhammad, diajak jalan dari rumah Ummu Hani. Dalam yang lain beliau tidurnya memang di Mekah. Wallahu a'lam. Banyak riwayat tentang ini. Tapi yang jelas malam itu dibangunkan oleh dua malaikat, ada riwayat 3 malaikat. Lalu baina yaqdah wa naum, antara sadar dan tidur. Dikatakan tidur nggak tidur, dikatakan yaqdah begini nggak juga. Maka ini sudah masuk ke alam lain, dimensi yang lain. Beliau pun diajak. Bahkan ada riwayat diangkat, dibelah dadanya sampai ke pusar, dikeluarkan hitam-hitam, semua mala'ahu ilman wa hikmatan wa imanan, diisi ilmu, hikmah dan iman. Ini pembelahan yang keempat, setelah sebelumnya dibelah di umur 4 tahun dalam asuhan Halimah Sa'diyah ketika balik. Kemudian ketika umur 40 tahun sebelum menerima wahyu dan sebelum menghadap Allah untuk mendapatkan perintah yang terutama, hadiah yang paling mulia untuk dirinya dan umatnya, maka dibelah dulu, dipenuhi dengan ilmu, hikmah dan iman, diusap lagi sama malaikat seperti nggak ada bekasnya. Maka ketika itu Rasulullah diperintahkan wudu, ayo tawaf 7 kali. Wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Selesai tawaf 7 kali ke makam Ibrahim, yuk
salat menghadap maqam Ibrahim sekaligus menghadap Ka'bah. Begitu Jibril mengajarkan, begitu kita akhirnya mengikuti apa yang dituntunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ke Mekah, haji, umrah, tawaf, kemudian sholat di makam Ibrahim. Selesai sholat, yuk kita jalan lagi. Disiapkan kendaraan yang disebut buraq barqun, secepat kilat. Dia bukan binatang yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, orang-orang Bani Israel atau mereka orang-orang Yahudi kita sebutnya, yang mendiskreditkan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang namanya buraq itu kuda bersayap berkepala wanita cantik. Nah, nggak benar. Dalam riwayatnya buraq itu ya kawanan malaikat. Memang bentuknya itu seperti dabah kan, sebagai tunggangan. Jadi di kalangan alam langit malaikat-malaikat tasbih, tahmid, tapi ada malaikat yang nangis di pojokan. Kenapa kamu nangis? Rupanya dia rindu dengan kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah dan kerinduannya ini terobati ketika dia dipilih Jibril untuk menemani perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Makam Isra di situ ditemani buraq yang sekali melangkah sejauh mata memandang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum itu beliau mampir di Wadi Aqi, sekarang menjadi Madinah, Yasrib dulu. Kamu nanti akan hijrah ke sini 2 tahun yang akan datang. Jadi sudah tahu Nabi Muhammad, ini tempat hijrah kamu nanti. Kan sudah pengen hijrah, tapi kan semua harus pakai strategi. Nggak mungkin Nabi Muhammad ninggalin umatnya. Umatnya pada hijrah dulu, ada tempat untuk dipersiapkan tinggalnya, baru itu pindah 2 tahun lagi nanti. Jadi kalau mau Nabi hijrah duluan itu bersama buraq, tapi kan enggak, beliau tetap ingin ya seperti bashar manusia yang lainnya, bisa dicontoh, diteladani. Lalu sampai ke Al-Aqsa disambut oleh seluruh para nabi, 124.000 nabi, 313 rasul menyambut kehadiran dan kedatangan nabi yang termulia. Afdalul khalqi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Nabi Muhammad mengikat buraq di Haitul Barqi. Kalau siapa yang berkunjung ke Al-Aqsa, di pelatarannya ada Haitul Barqi, tempat menambatkan buraq. Ada yang bertanya, ngapain buraq ditambatkan? Memang Allah sudah siapkan dia untuk menemani perjalanan Nabi. Nabi mengajarkan ikhtiar, harus usaha, kalau jangan kemudian pasrah total gitu. Dan nanti kan akhirnya ada kan peristiwa seorang sahabat masuk masjid, ontanya ditinggal. Enggak, kamu ikat dulu. Tawakal ya Rasul. Ikilha summa takil, ikat dulu baru tawakal. Motor kuncinya diambil, kunci ganda, tuh ikhtiar tuh diajarin sama Nabi. Kalau sudah di kunci ganda hilang juga, itu namanya takdir. Nanti sama pohonnya digergaji, takdir namanya. Ini kisah nyata ini. Sudah dikunci ganda di dalam pagar, hilang juga. Rupanya diangkat bertiga itu motor, dimasukin mobil box, namanya takdir tuh. Sudah diusahain kayak gitu kok hilang juga gitu. Tapi kalau kita nggak ngunci, apalagi kuncinya gantung di situ, hilang, nah kamu salah juga. Kita punya peran serta kesalahan di situ. Baik, kita kembali lagi. Rasulullah disambut seakan-akan para nabi itu memberikan bendera kenabian. Ya Rasulullah, ini kutitipkan bumi kepadamu, kepada umatmu, rawat jaga dengan baik. Nabi Muhammad pun menerima amanah itu, karena memang sudah Allah tetapkan beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terbukti ketika beliau melaksanakan ibadah dengan para nabi yang lain, ya Muhammad taqaddam, maju jadi imam. Maka Nabi disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
sayyid tuanya para nabi dan rasul. Syekh Busiri membuat perubahan syair, Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin, ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya, ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Tidak usah ragu berucap ya Rabbi bil Mustafa. Memang beredar itu WA, itu syirik katanya. Enggak syirik. Kalau paham maknanya enggak syirik. Ya Rabbi, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, ya Allah, wahai yang maha luas kemuliaannya, wahai yang maha mulia. Jadi di sana sesungguhnya tidak ada unsur kesyirikan. Yang mengatakan syirik karena nggak paham sama. Ziarah kubur dianggap syirik. Kenapa? Dianggapnya nyembah kubur, kuburiyun. Padahal ziarah kubur itu bukan nyembah kubur, tadzkiratul maut, mengingat kematian. Doakan orang yang maut, yang sudah mati. Jadi ziarah kubur bukan menyembah kubur. Ya, sama-sama ke kuburan, tapi prakteknya beda. Maka Nabi pun membuat fatwa yang berbeda. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Fal'an fazuruha, sekarang ziarahlah. Dalam usul fikih ada kaidah al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan hukumnya mubah. Jadi hukumnya mubah ziarah kubur. Tapi bisa menjadi sunnah karena tadzkiratul maut. Bisa menjadi sunnah karena nanti dengan itu dia meneladani perilaku. Entah itu ziarah kubur Nabi, ziarah kubur wali, bahkan ziarah kubur orang tua, bahkan ziarah kubur Fir'aun sekalipun. Kenapa? Untuk mengambil ibrah. Itu kenapa dalam Al-Quran diperintahkan untuk berjalan di muka bumi. Lihat kaum Ad yang sudah dibinasakan. Jadi kaum-kaum yang dibinasakan suruh ngambil apa? Ibrahnya. Kalau yang soleh, yang ulama, yang aulia, yang ambiya, diteladani kebaikannya. Tapi yang buruk, yang durjana, yang mungkar, diambil ibrah pelajaran. Begitulah nasib orang-orang yang menentang akan ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama yang dikunjungi, beda prakteknya, beda hukumnya. Bilal meletakkan pipinya di pusara Nabi. Umar mengatakan, kalau bukan engkau Bilal, aku pukul kamu. Tapi Umar tahu ini Bilal nggak mungkin lah dia syirik. Ini karena mahabbah Bilal pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sama santri meletakkan pipinya di pusara kiainya, sama. Itu mirip-mirip Bilal meletakkan pipinya di pusara Nabi. Bukan karena menyembah, tetapi sebagai mahabbah, kecintaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah salat bareng sehingga menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Selesai sholat diajak ke Sahra, naik. Kenapa sih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Padahal kalau mulia-muliaan Masjidil Haram dengan Al-Aqsa masih mulia Al-Haram. Masjidil Haram
Ibadah di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Al-Aqsa cuma 500 kali lipat. Masih mulia Al-Haram. Kenapa enggak langsung naik ke langit pertama sampai Sidratul Muntaha? Tapi saat itu Rasulullah diajak ke Masjidil Aqsa, satu reuni, diperjumpakan dengan para nabi yang lain. Karena ngumpulnya di Al-Aqsa. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa Al-Aqsa adalah biladus Syam khairatullahi ta'ala min ardi. Dia bumi pilihan Allah yang di situ haulahu diberkahi. Para nabi diutus di sana. Syam, Palestina, Syria, sekarang masuk Palestina masuk. Dulu disebutnya Syam juga. Itu biladus Syam. Yang kedua, kesatuan sejarah. Jadi nyambung sejarah Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak berdiri sendiri. Islam yang dibawa Nabi Muhammad sama dengan Islam yang dibawa Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, semua sama. Tauhidnya sama. Yang beda cuma syariahnya. Yang berikutnya kata Imam Nawawi menjelaskan, li'annahu al-ab'adu minal ardi aqrabu ila sama. Al-Aqsa itu memang sesungguhnya jauh dari bumi, tapi paling dekat ke langit. Bumi alladzi tuzaru wa yutlabu bihal ajru. Jadi bumi masjid yang kalau dikunjungi saat itu paling jauh. Dari sini juga paling jauh Al-Aqsa, paling mahal bayarannya. Dari Mekah juga sama. Al-Aqsa paling ujung. Tapi aqrabu ila sama, paling dekat ke langit. Disebutkan tangga-tangga malaikat wa aqrabu minal ardi ila sama bisa maniyati asrum mil. 80 mil. Jadi itu paling dekat ke langit. Maka tangganya kalau kita mau menaik ke atas itu kedataran yang paling tinggi. Nah di situ paling dekat ke langit itu Al-Aqsa, di Sahra dari situ. Naik ke langit pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Muhammad. Jibril. Bersama siapa itu? Muhammad. Memang pintu ini nggak boleh dibuka sampai Muhammad yang memintanya. Biasanya udah bolak-balik Jibril, tetapi biasanya sendirian. Sudah alamnya. Ini ada tamu, bukan alamnya. Ini makhluk bumi, maka harus izin. Lalu dibuka pintu itu. Hikmahnya seperti kalau kita baca sholawat disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terbuka pintu langit. Kalau nggak ada sholawat nggak terbuka. Ya passwordnya tulis Muhammad. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terbuka. Kalau nggak dibaca passwordnya nggak dibaca, nggak terbuka. Kan ada itu yang dulu kisah Alibaba, batu yang menutup gua. Ketika disebut passwordnya, batu besar terbuka. Tapi pintu langit juga begitu, ada passwordnya. Passwordnya itu sholawat. Maka doa nggak dibacain sholawat, nggak bisa lewat, ketutup, pintu langit tertutup. Ketemu orang yang setiap nengok kanan tersenyum. Idza iltafata ilal yamin dhahika wa idza iltafata ilal yasar baqa. Ini siapa? Jibril. Dia nengok kanan tersenyum, nengok kiri menangis. Huwa Adam abal bashar. Dia itu Adam, bapaknya manusia. Dia nengok kanan tersenyum, ngelihat anak cucunya ngaji, sholat, silaturahmi, sedekah, seneng dia. Jadi Nabi Adam ngelihat kita begini nih, seneng. Kalau ngelihat kiri anak cucunya pada berantem, korupsi, rebutan tanah, ada yang bunuh-bunuhan, oh nangis. Kan secara anak cucu keturunan ini semua anak-anak Adam. Kalau ada yang membunuh ya anaknya, yang dibunuh ya anaknya juga. Kalau ada yang nyerobot tanah, yang nyerobot juga anaknya, diserobot anaknya juga. Wah, sedih Nabi Adam, nangis.
Yang ke kanan itu ahlul jannah, yang ke kiri itu ahlun nar. Sedih Nabi Adam, betapa sedihnya ngelihat anak cucunya masuk neraka. Sedih nggak? Oh, sedihnya kayak apa itu? Bukan hanya Nabi Adam, Nabi Muhammad, wa huwa indallah, di sisi Allah. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi, hidupku baik buat kalian, matiku juga baik. Aku hidup bimbing umat, aku sudah wafat, maka inda rafiqil a'la, di sisi Allah yang maha tinggi, kalau melihat umat berlaku baik, taat, maka Nabi Muhammad pun memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ngelihat umatnya berlaku maksiat, Nabi Muhammad mohon ampun, ya Allah ampuni mereka, mereka umatku. Nabi Muhammad di sisi Allah masih mohonkan ampun. Naik ke langit kedua, ketemu sama Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang dijuluki penuh dengan kasih sayang, lembut perangainya, rambutnya lurus putih. Ringkas saja, nanti nggak dapetan nanti kalau saya jelaskan terus. Terus naik ke langit ketiga, ketemu sama Nabi Idris, Nabi Yahya. Idris pembelajar darosa, jadi pembelajar yang tulis baca itu Nabi Idris. Arsitek, tukang jahit, Idris itu multi talenta Nabi Idris. Terus naik ke langit keempat, ketemu sama Nabi yang disebut Nabi paling ganteng. Siapa dia? Nabi Yusuf. Oh, katanya paling ganteng gitu. Terbukti di Al-Quran diabadikan kisahnya. Para perempuan-perempuan yang gibahi Zulaikha diundang karena Zulaikha nggak terima, disiapkan pisau dan buah. Lalu mereka ngupas buahnya itu, dipanggil Yusuf, Yusuf ta'al, ayo kemari. Maka mereka pun mengadahkan kepalanya, nggak terasa dia gores-gores tangannya. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Dia gores-gores tangannya nggak terasa. Kadzalika lumtunani, itulah orang yang kamu mencela saya, kamu sendiri nggak bisa menjaga diri, nggak bisa menguasai diri ketika melihat Yusuf. Zulaikha nggak terima. Begitulah Yusuf, saking tampannya. Seluruh kegantengan manusia di muka bumi ini dikumpulkan, cuma 1/4 sampai separuhnya gantengnya Nabi Yusuf. Dikumpulkan ganteng-ganteng kita ini, semua sedunia ini cuma separuhnya, ada riwayat 1/4-nya. Tapi kata Nabi Muhammad, jamaluhu nisfu jamali. Gantengnya Yusuf itu cuma separuh gantengku. Jadi ganteng siapa? Ganteng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih ganteng. Maka digambarkan itu para sahabat dalam kitab Sama'il Nabi yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jabir bin Samurah menggambarkan itu wajah Nabi ketika bulan purnama habis maghrib, angguru ilal qamar ilal badr, ke bulan purnama, dan ke wajah Nabi Muhammad, lahuwa ahsanu, benar-benar itu wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Itu kalau sang kekasih yang jatuh cinta itu, wah wajahmu kayak bulan purnama. Nah, kalau kata sahabat, bukan kayak, lebih indah daripada bulan purnama. Bapak boleh puji istrinya, wajahmu kayak bulan purnama, pret. Bilang puji istri itu senang dipuji. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, padahal udah pada putih. Dia pengen muji aja gitu. Lalu dipegang, dibelai-belai, halusnya sutra, tak sehalus kulitmu, udah pada mengkeret padahal. Tapi dipuji aja nggak apa-apa, boleh muji istri itu, seneng itu dipuji. Para sahabat muji Nabi, memang hakikatnya begitu. Anta samsun, anta badrun. Ini kalau dalam sastra Arab. Kalau tamsil
atau musyabah, namanya itu penyerupaan, nggak pakai adat atau alat, nggak pakai kasamsi kalbadri, nggak pakai alatnya pun dihilangkan. Kenapa? Saking sempurnanya. Engkau matahari, engkau rembulan. Kalau disebutkan huwal asad fil mimbar, dia itu singa di mimbar. Kalau udah di mimbar, meraung-raung. Kalau disebut dia itu seperti bulan, keindahannya bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Cahayanya lebih bermanfaat daripada cahaya matahari. Kalau matahari cahaya zahir, Nabi Muhammad cahaya zahir batin. Siapa yang melihat Nabi, man ra'aka yas'ad. Orang itu kalau melihat Nabi langsung senang. Selain kegantengan zahirnya, inner beauty, kegantengan dari dalam. Nabi itu kalau senyum, giginya itu ada sela-selanya kecil-kecil gitu, keluar cahaya kayak Pepsodent, ting-ting. Baca itu dalam Samail Nabi itu, hadis riwayat Tirmidzi. Kita ini kadang-kadang nggak kenal Nabi kita aja gitu. Jadi nggak rapet, ada sela-selanya, keluar cahaya. Maka man ra'aka yas'ad, siapa yang melihat Nabi bahagia, senang. Ada ini sahabiah, anaknya tiga-tiganya meninggal di medan jihad. Setelah ketemu Nabi, hilang rasa gundah gulana, sedih, hilang. Pokoknya Nabi masih hidup, senang hatiku. Lihat wajah Nabi langsung hilang kesedihan itu. Man ra'aka yas'ad. Nah, selayaknya begitu Bapak, kalau udah pulang, gundah ibu di rumah, istri di rumah, hilang gundahnya. Ini enggak pulang-pulang tambah marah. Wajahnya kurang memberikan cahaya ini kayaknya. Seharusnya hilang itu gundah gulananya. Ngelihat wajah bapaknya pulang, udah seneng, masya Allah. Nah, makanya nanti nih ketika bolak-balik Nabi Muhammad, kan ringkasnya naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun, keenam Nabi Musa. Ketika naik ke langit keenam ini cepat, Nabi Musa kaget. Ma'adunnu anna ahadan, aku nggak pernah mengira ada seseorang min ba'di ayurfa alayya, ada orang setelahku kok derajatnya di atas aku ini. Nabi Musa ini orangnya suka protes. Wah, ini siapa ini? Kaget Nabi Musa. Aku nggak pernah nyangka ada orang diutus setelahku, umatnya lebih banyak daripada aku, derajatnya lebih tinggi daripada aku, naik terus. Tapi sekarang belum nanya, lagi naik, nanti pas turunnya baru nanya. Ke langit ke-7 ketemu, ini siapa ini lagi duduk nyandar di tiang? Siapa ini? Nyandar duduk di tiang. Pak Edi gitu ya. Bukan, ini nyandar, ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikelilingi anak-anak kecil. Siapa itu? Itu bayi-bayi yang belum balik. Yang belum balik itu kalau wafat, bersama bapaknya Nabi Ibrahim di langit ke-7 naik. Nah, sampai walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat di kali yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha wujud Jibril yang asli. Di sisi kanan arsy ada surga ma'wa, di sisi kiri ada yang namanya Nabi Muhammad ditunjukkan juga ayat-ayatnya, bagian dari api neraka ditunjukin, surga ma'wa, orang-orang yang masuk ke dalamnya ditunjukkan itu. Saya belum berkisah tentang itu, saya ingin menyelesaikan ini dulu. Tadi sampai di langit ke-7, Jibril bilang, ya Rasul, panjenengan naik sendiri, makomku sampai di sini. Atap rukuni nafsi, kau akan tinggalkan aku sendiri. Likulli syai'in maqamun maklum. Semua kata Jibril sudah punya makom masing-masing. Aku sampai di sini. Jadi Jibril sama Nabi Muhammad tinggian mana derajatnya? Ya, Jibril itu kan kurir Quran, kurir ayat suci.
yang nerima ayatnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti ada orang ngirim surat cinta sama kekasih, kurirnya sama kekasihnya yang nerima itu tinggian mana? Tinggian kekasihnya, kurirnya yang namanya kurir. Makanya ada perintah-perintah, ayat-ayat nggak lewat kurir, karena saking pentingnya. Nanti setelah itu Jibril berhenti. Tapi ada riwayat itu karena Jibril dipujuk Nabi, kamu tinggalkan aku sendiri aja, tolong satu tangga lagi aja deh gitu, temenin aku. Mencoba naik satu tangga, Jibril yang tadinya gedenya, kakinya di bumi, kepalanya di langit ketujuh, jadi kalau usfur seperti burung emprit, jadi kecil. Jibril itu kadang-kadang merubah dirinya Kaldiyah al-Qalbi, seperti Dihyah, orangnya ganteng kalau wujudnya orang. Tapi karena ini sudah bukan makomnya, jadi kecil. Dia sampai di sini aja. Silahkan panjenengan naik satu langkah lagi. Di situ Nabi Muhammad berselimut cahaya. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu ya Muhammad? Ra'aitul nur. Aku melihat cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kehidupan ini ada diantaranya secara perantara harus ada cahaya, dan Allah lah cahaya itu, cahaya langit dan bumi. Tumbuhan kalau nggak ada cahaya mati. Orang aja tuh nggak dikasih cahaya mati. Maka musim pandemi diisolasi, kurung dalam kamar, mati. Keluar berjemur biar kena cahaya. Allah cahaya langit dan bumi. Aku lihat cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Lalu aku sampaikan salam, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kebaikan, kesejahteraan hanyalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah, berkahnya. Seneng gak dapat salam berkah rahmat dari Allah? Oh, kayak apa senangnya Nabi Muhammad. Itu udah hilang, itu yang sedih dilemparin batu kotoran udah hilang. Yang istrinya meninggal, pamannya meninggal, udah hilang semua itu. Senang hati Nabi dapat salam berkah rahmat. Tapi Nabi masih ingat umat. Maka beliau lanjutin, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan juga untuk kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan salam berkah rahmat Allah. Soleh itu apa simpulannya? Bagi orang awam, soleh itu kalau sudah menjalankan yang wajib, menjauhi dosa besar, itu sudah soleh. Salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Dia zina enggak, mabuk enggak, membunuh enggak, makan haram enggak, udah soleh itu. Nah, bagaimana kalau dia jalankan yang wajib ditambahkan yang sunnah? Dia kekasih Allah, wali-wali Allah. Yang wajib dia jalani ditambahkan qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, qiyamul lail. Selain zakat ada sedekahnya, selain haji ada umrohnya. Udah kekasih Allah. Bukan saja soleh, tapi waliullah, kekasih-kekasih Allah. Dia sempurnakan yang wajib, dia tambahkan yang sunnah. Kadang-kadang wali Allah itu biasa, ya tetap makan bareng kita juga, duduk bareng kita. Dia kadang-kadang goes juga gitu. Jadi wali Allah jangan dianggap terbang aja, yang goes juga ada. Dalam goesnya dia dikir, ingat Allah. Beda, sama-sama goes, tapi kolbunya beda, kolbunya ke Allah. Dia nyetir juga, kadang-kadang makannya nambah. Kadang-kadang makannya nambah. Ada juga, jadi itu kan barang yang halal. Baik, jadi setelah itu makhluk-makhluk langit semuanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz-lafaz itu kita lafazkan waktu tahiyat.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Diakhiri dengan kalam fil alamina innaka hamidun majid. Di alam raya ini, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha terpuji, maha mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gunung-gunung bertasbih. Maka kalau Nabi Daud bertasbih, itu gunung-gunung, batu-batu itu bertasbih. Kita nggak paham tasbihnya. Tembok-tembok ini bertasbih, kita nggak paham aja. Mereka bertasbih, batu-batu. Bahkan Nabi lewat dalam satu lembah ngucapin salam batu-batu, pohon-pohon, pohon kurma, kayu kurma digunakan untuk mimbar Nabi. Seneng ini kayu ini digunakan untuk ngaji, ini seneng ini. Maka kayu yang digunakan Nabi bersandar pohon kurma itu atau pelepah kurma itu diganti mimbar, nangis. Tambah kenceng, orang pada nyari mana yang nangis. Nabi turun dari mimbar, diambil kayu, dielus. Amma tardo, apa kamu gak rela kamu nanti dari kiamat dibangkitkan bareng aku? Baru kayu itu pun diam. Kenapa? Nanti dari kiamat dibangkitkan bareng baginda Nabi Muhammad SAW. Kayu nangis sama Nabi dielus. Ini ngelihat anak nangis dicubit. Salam, dielus-elus dari sayang. Itu kasih sayang Nabi. Sama kayu, sama onta nangis juga begitu, dielus sama Nabi, dikasih makanan. Kamu ini yang adil sama onta kamu kerjakan, bebannya berat tapi nggak mau kasih makan. Jangan dolim itu, kurangin bebannya. Dielus sama Nabi, onta pun diem. Nabi itu memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah kuutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Sudah dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Turun ke bumi lewat Nabi Ibrahim. Dapat oleh-oleh apa? Perintah 50 waktu. Selamat ya. Aku titip salam buat umatmu. Sampaikan pada mereka, surga itu subur. Tapi belum ada tanamannya. Tanamannya tasbih, tahmid, takbir. Perbanyak tasbih, tahmid. Maka kita lagi nanam di surga sebenarnya. Lewat di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini bang, tadi bilang kan suka protes gitu. Dapat oleh apa? Perintah sholat 50 waktu. Inna ummataka la tutik. Umatmu gak bakal mampu. Minta diskon, kurangin. Kebanyakan itu 50 waktu. Umatku aja gak mampu, apalagi umatmu. Udah minta diskon. Jadi yang namanya Nabi Musa memang tabiatnya begitu gitu. Ini terhadap adiknya, generasi berikutnya, Nabi Muhammad ngasih saran, deh minta diskon. Tapi protesnya orang baik tetap aja manfaat. Berkahnya kita sholatnya cuma 5 waktu. Kenapa? Setelah bolak-balik 9 kali. Itu dalam dunia orang yang protes gitu dalam kehidupan kita. Kalau itu orang baik, dengerin karena dia akan manfaat gitu. Jangan lihat protesnya. Nah, Musa itu protes, tapi dia orang baik, manfaat. Jadi enteng gitu, nggak memberatkan kita. Ketika ditanyakan sama Jibril, bagaimana itu? Ketika Rabb melihat Musa yang suka protes, laqad alimah hiddah. Allah sudah tahu gayanya Musa itu ya gitu. Jadi Allah udah maha tahu gayanya memang begitu. Jadi nggak usah dianggap. Nanti kalau di masjid, di RT, di RW banyak yang protes, memang gayanya gitu. Udah anggap biasa aja. Ada orang memang gayanya protes. Dia sendiri nggak mau jalanin, tapi dia sukanya protes. Ada yang orang model begitu. Ya ada kan gitu. Entah itu di jamaah, di kepengurusan, ada yang sukanya protes. Tapi kalau jalanin nggak mau gitu. Ada yang model begitu. Udah biarin aja. Memang gayanya gitu. Dapat perintah
Sudah dikurangin dari 50 tinggal 5, bolak-balik 9 kali. Musa masih bilang, masih kebanyakan, nanti umatmu masih ninggalin sholat, nanti itu kebanyakan, minta diskon lagi. Kata Nabi, astahyi rabbi, aku malu sama Tuhanku. Tadi sudah dikasih tahu, la tubaddalul qaul ladaya, enggak dirubah lagi. Ini udah 5, tapi pahalanya tetap 50 likulli hasanatin bi asli amsalihah, turun ke muka bumi. Nah, lewat Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah. Di situ ada bukti-bukti Nabi Muhammad melihat suatu rombongan yang akan berangkat dari Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ada yang ontanya itu hilang, tunggangannya sekian jumlahnya, barangnya yang dibawa ini. Itu diceritakan Nabi nanti sebagai bukti kalau beliau malam itu sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu datang sehari berikutnya. Karena perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa saat itu butuh waktu 1 bulan. Dan Nabi Muhammad gambarkan Al-Aqsa begini, sekian tiangnya, bentuknya begini. Mereka akhirnya sebagian membenarkan, sebagian ini ngibul, ini sihir. Tapi mereka terbengong-bengong ketika yang diucapkan Nabi ternyata semuanya benar. Ada kafilah yang datang besok, bahwasanya kafilahnya itu kehilangan unta begini, warnanya ini disebutkan. Mereka akhirnya yang percaya tambah percaya, yang nggak percaya memang dia nggak percaya, buktinya benar pun nggak percaya gitu. Padahal kalau sudah membenarkan Isra, otomatis akan membenarkan Mi'raj juga. Disampaikan kabar itu sama Abu Bakar. Atusaddiqu, apakah engkau benarkan? Ini Muhammad mengatakan begini, begini, begini. Atusaddiqu ala dzalik, apakah benarkan itu? Kata Abu Bakar, usaddiqu ala ab'adi min dzalik. Kalau itu yang menyampaikan Nabi Muhammad, yang lebih dari itu pun aku benarkan. Nabi ketika menyampaikan itu sebagian kufur, yang mukmin pun sebagian yang Islam murtad, tapi Abu Bakar tambah kuat keimanannya. Usaddiquhu ala ab'adi dzalika, yang lebih dari itu pun aku benarkan, kata Abu Bakar. Ketika sampai itu kepada Rasulullah pun menemui Abu Bakar. Beliau bersaksi, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Abu Bakar itu menerima dengan keimanan, nggak pakai pikir-pikir, nggak pakai. Aku bersaksi engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ana asyhadu annaka siddiq haqqan, aku bersaksi engkau benar-benar as-siddiq haqqan. Maka beliau dapat gelar sejak itu Abu Bakar as-siddiq. Itu sejarahnya di situ. Yang ngasih gelar Rasulullah langsung, as-siddiq, yang membenarkan. Nah, intinya terakhir tadi kan oleh-olehnya 3. 1 sholat, yang kedua oleh-olehnya itu adalah surah Al-Fatihah. Itu diambil langsung dari Ars, karena saking utamanya surat ini. Dia itu kumpulan ringkasan dari seluruh isi kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, semua suhuf-suhuf diperas dalam Al-Quran. Al-Quran diperas sab'ul masani dalam 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab. Enggak ada sholat, enggak sah sholat kalau enggak membaca surat Al-Fatihah. Yang terakhir oleh-olehnya adalah 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dari amanar Rasul sampai fangsurna alal qaumil kafirin. Ini membuat Nabi Muhammad senang. Ada kontrak antara Rabb dengan hambanya. Ketika hamba itu membaca ghufranaka ya Allah, ampuni kami, na'am, Allah jawab langsung. Wa'fu anna, na'am ya Allah, maafin kami, iya kata Allah. Waghfir lana, ya Allah ampuni kami, na'am ya. Warhamna, sayangi, rahmati kami ya Allah, na'am. Nabi Muhammad betapa senangnya melihat kabar ini. Anta maulana, engkaulah wali pelindung kami, lindungi kami, na'am, fansurna alal qaumil kafirin, amin. Sebagian sahabat kalau mendengar ayat ini dan membacanya amin, karena dia doa orang-orang yang bertakwa. Maka kalau semalam kita nggak sempet baca Al-Quran 1 juz, nggak sempet setengah juz, nggak sempet 1 ayat, udah dah. Kalau baca 2 ayat ini kata Nabi, kafatah, cukup.
Saya malam pulang misi di Sepatan dekat bandara sana, jam 1 baru nyampe, nggak sempet baca Quran lagi. Baca 2 ayat ini kafatah cukup, sebelum tidur baca 2 ayat sudah cukup kafatah. Jadi sesibuk-sibuknya kita baca ini minimal 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ampuni kami, maafin kami. Naam, naam, naam. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Sudah surut, langsung kita akhiri dengan doa. Ada yang mau nanya? Langsung doa aja ya. Ya, baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan menggelincirkan hati kami. Setelah Engkau karuniakan hidayah kepada kami, curahkan rahmat-Mu kepada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.